Minasan, masih dengan Hunter Cha yang mulai baper dengan oppa ganteng Jinwoo yang memiliki aroma berbeda dengan Hunter lain. Ia pun mencari informasi tentang Jinwoo yang dikenalnya sebagai Hunter rank E di tim penambang. Lantas bagaimanakah Cha He-in akan dibuat terkesima lagi oleh Babang Tampan Sung Jinwoo? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Cha He-in yang penasaran dengan Jinwoo berpikir bahwa Jinwoo seorang mata-mata dari guild lain. Tapi ternyata Master Choi juga meminta hal yang sama dari orang yang ditelepon itu untuk mencari informasi tentang Jinwoo. Menurutnya, ia sudah bekerja keras demi mengumpulkan data, namun asosiasi mengunci data milik Jinwoo. Hal ini membuat Hunter Cha semakin penasaran karena Master Guild-nya juga ingin mencari informasi tentang Jinwoo, namun asosiasi Hunter malah berusaha menyembunyikan informasinya, padahal ia hanya Hunter rank rendah. Kita pun mendapatkan adegan fan service di mana Hunter Cha berbaring dengan eloknya sambil memikirkan Jinwoo. Hunter Cha merasa Jinwoo merupakan hunter yang berbeda dari semua hunter yang pernah ia temui karena dia orang pertama yang memiliki bau wangi. Cie, ada yang naksir nih. Bau harum itu seperti sihir ya buat perempuan sampai dibikin susah tidur. Keesokan harinya, sesuai perjanjian, Jinwoo pun datang ke lokasi dungeon Guild Hunters dan mengingat kembali kenangan hangat bersama timnya yang dulu, yaitu Lee Jo-hee dan Song Cheol. Sambil tersenyum, ia merasa suasana seperti ini membuatnya bernostalgia. Setelah beberapa saat melakukan proses penambangan, seorang hunter tanker rank A bernama Son Ki-hon datang ke tempat peristirahatan tim penambang untuk meminjam seseorang sebagai pembawa barang tim attack force mereka. Tentu saja tim penambang lain mulai merasa heran mengapa mereka mengambil orang dari tim penambang, padahal masih ada orang yang kuat dari tim pengambil yang bisa membawa beban berat. Para ketua tim merasa bahwa anggota mereka sudah cukup berat untuk bekerja sebagai tim pengambil dan juga tidak memiliki cukup orang. Ini karena tim penambang terlalu cepat menyelesaikan pekerjaan mereka. Pekerjaan penambang bisa selesai 2 jam lebih cepat karena adanya anggota baru, yaitu Jinwoo. Merasa tidak ada orang yang mau menjadi porter bersama tim penyerang, Son Ki-hon meyakinkan mereka dengan berjanji akan memberikan kompensasi yang lebih tinggi setelah raid-nya selesai karena resikonya juga tinggi. Tapi meskipun imbalannya tinggi, tim penambang tetap tidak mau ikut karena merasa nyawa mereka lebih berharga daripada uang. Ketua tim penambang Baek Yeon Suk pun mempertegas bahwa anggotanya tidak akan ikut masuk dalam attack force walaupun dungeonnya memiliki rank B, apalagi dalam dungeon rank A. Karena itu bukan tempat bagi hunter yang memiliki rank rendah walaupun hanya bertugas untuk membawa barang mereka, yang jika dibandingkan dengan menambang, resikonya lebih tinggi. Mayoritas dari tim penambang terdiri dari hunter rank D dan E. Sekali pukul dari monster kecil cukup untuk membunuh mereka. Son Ki-hon yang mulai putus asa karena tidak ada yang mau ikut bergabung dengannya, kemudian bertanya sekali lagi dengan penuh harap, apakah ada yang mau ikut? Dari belakang kerumunan tim penambang, tampak seseorang mengangkat tangannya dan ingin bergabung. Yap, siapa lagi kalau bukan Oppa Jinwoo? Hal itu membuat tim penambang lain terkejut dan mencoba untuk memperingatkannya karena di sana ada banyak monster yang kuat. Apalagi Jinwoo punya masa depan yang cerah sehingga tidak perlu mengambil resiko seperti itu. Tapi Jinwoo tidak akan melewatkan kesempatan ini walaupun hanya menjadi porter mereka. Jinwoo bisa mengamati dan menjadikannya sebagai pengalaman melihat mereka melakukan raid. Apalagi ini adalah dungeon rank A. Melihat keberaniannya, Son Ki-hon pun menanyakan apa rank Jinwoo. Sambil tertawa, temannya menjawab bahwa ia adalah hunter rank E yang baru saja bekerja dan mungkin tidak tahu apa-apa. Temannya menyarankan untuk mencari orang lain yang lebih kuat. Namun, Son Ki-hon yang kagum pun menolak dan memilih Jinwoo untuk bergabung. Son Ki-hon lalu menjabat tangan Jinwoo dan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin raid serta mengucapkan terima kasih karena sudah mau mengajukan diri. Jinwoo pun bersiap untuk memasuki dungeon dengan membawa perlengkapan timnya. Sementara Son Ki-hon terkesima
melihat Jinwoo yang membawa banyak barang tanpa kesusahan. Walaupun gate-nya memang lebih besar dari yang kemarin, namun energi sihir yang mengalir keluar dari gate ini lebih kecil dari yang kemarin. Jinwoo mulai memperhatikan tim B dari Guild Hunters yang terdiri dari 11 Hunter rank A dan 6 Hunter rank B. Jinwoo pun berjalan bersama para Hunter tim B yang dipimpin oleh Son Ki-hon masuk ke dalam dungeon. Jinwoo yang terakhir berjalan memasuki dungeon mulai merasakan perasaan yang mengerikan yang sama ketika ia berada di Red Gate. Walaupun energi sihir yang keluar dari gate ini lebih lemah dari yang kemarin, ia pun mulai menepis dan menganggap bahwa ia hanya sedang gugup saja. Ketika berada di dalam dungeon, seorang hunter wanita pun mulai menegur Jinwoo agar tidak gugup karena Son Ki-hon sebagai ketua dan para timnya adalah hunter yang hebat. Jinwoo yang melihat hunter wanita itu pun berpikir bahwa dia adalah healer rank A dan menyandingkannya dengan hunter Juhi yang juga healer rank B. Jika saja Juhi tidak punya trauma, pasti akan cocok berada di tim penyerang seperti ini. Sambil berjalan memasuki dungeon rank A, Jinwoo mendapatkan arahan untuk terus berada dalam formasi sehingga ia akan aman dari serangan monster. Hunter wanita mengatakan tentang pepatah yang berkata, jika mage terkena serangan, itu menjadi tanggung jawab dari seorang tanker. Kalau healer terkena serangan, itu menjadi tanggung jawab dari tim penyerang. Dan kalau pembawa barang terkena serangan, itu tanggung jawab dari guild. Pernyataan itu membuat Jinwoo berpikir jika pembawa barang terkena serangan, hal itu bisa terjadi jika seluruh tim penyerang telah dikalahkan yang menjadi momok menakutkan dalam suatu dungeon rank tinggi. Son Ki-hon juga tampak gugup karena ini adalah pertama kalinya ia diperintahkan untuk memimpin attack force dari Guild Hunters. Sehingga jika raid ini berhasil, maka ia bisa ditunjuk secara resmi sebagai pemimpin tim B dan berusaha melakukan yang terbaik sebagai hunter rank A walaupun tidak selevel dengan Master Choi Jong-in dan wakil ketua Cha He-in. Tiba-tiba dari dalam dungeon para tim merasakan adanya monster yang akan menyerang mereka dan segera membentuk formasi di mana tanker sudah berada di barisan paling depan. Ternyata itu adalah monster jakal yang menerjang ke arah mereka. Dengan sigap, para tanker menghalau serangan monster jakal, dilanjutkan dengan hunter penyerang yang melompat dan menebas para monster. Tidak mau ketinggalan, hunter mage kemudian menggunakan sihirnya untuk menghancurkan para monster. Son Ki-hon mulai merasa ada yang aneh. Mengapa di dalam dungeon rank A terdapat monster serigala? Jinwoo pun bertanya, apakah keberadaan monster serigala di dalam dungeon rank A itu suatu yang langka? Hunter wanita itu menjawab bahwa kemunculan monster serigala bukanlah suatu hal umum karena mereka adalah monster rank C yang menjadi rantai makanan terendah yang biasanya diburu oleh monster rank tinggi. Sehingga monster serigala tidak bisa mendapatkan makanan jika berada di dungeon rank tinggi. Jinwoo pun tersadarkan oleh sesuatu. Ia melihat bekas kalung seperti ikatan di leher serigala. Ia menyimpulkan jika mereka bukanlah serigala biasa. Ada sesuatu yang memelihara mereka dan menjadikan mereka sebagai anjing pemburu. Jinwoo menganalisis pasti ada monster cerdas yang mengirimkan anjing pemburu melawan mereka. Tapi terlepas dari jenis spesies mereka, monster intelektual sulit dihadapi. Jinwoo pun merasakan monster yang sesungguhnya datang. Di balik bayangan gelap muncul sosok monster asli yang menghuni dungeon rank A. Penampakan sosok monster itu membuat Son Ki-hon terkejut dan ketakutan. Ternyata itu adalah sekelompok monster High Orc dengan tubuh besar berwarna merah. Salah satu High Orc kemudian berteriak dengan keras sambil melemparkan tombaknya dengan kekuatan yang menakjubkan ke arah mereka. Tombak tersebut melaju dengan cepat, membuat Son Ki-hon menggunakan perisainya untuk menghalau serangan High Orc. Meski tombak terpental ke atas, tapi kekuatannya membuat kerusakan pada perisai Son Ki-hon. Dengan cepat, High Orc melancarkan serangan menggunakan kapaknya lalu ditahan lagi oleh perisai Son Ki-hon. Dilanjutkan pula dengan High Orc yang berlari dan melompat untuk menerjang mereka. Membuat para tanker kewalahan karena efek taun yang mereka berikan tidak bereaksi kepada para High Orc. Ternyata High Orc memiliki pengalaman bertarung untuk langsung mengincar para hunter mage.
seorang hunter mage membalas serangan High Orc, namun sihir tipe apinya tidak mempan terhadap High Orc dan mengeluarkan sihir tingkat tinggi yang mampu mensummon makhluk yang setara dengan hunter rank A untuk menghadapi High Orc. Tapi setelah ia mensummon, ia tidak bisa menggunakan sihir lain. Makhluk summon adalah kartu as dari mage itu karena ia tidak memakainya sembarangan sebab efeknya bisa menguras mananya setelah mereka mendapatkan serangan. Dan sekarang mananya sudah mencapai batasnya. Serangan High Orc mampu membuat para tanker tidak berkutik karena skill Taun mereka tidak bekerja sehingga para mage dan healer menjadi incaran para High Orc. Son Ki-hon dengan panik berteriak untuk membagi tim menjadi 3 orang agar mereka tidak terkepung karena mereka sudah kalah jumlah. Son Ki-hon terus menahan serangan High Orc dan tidak menduga ada 22 High Orc. Seharusnya tidak pada level ini ketika mereka mengukur energi sihir gerbang dungeon. High Orc adalah spesies terkuat dari spesies Orc. Satu High Orc setara dengan satu hunter rank A. Apalagi di sini High Orc berkelompok. Mungkin hunter A lebih kuat dibanding High Orc, tapi di sisi lain kalau hunter rank B terbunuh lebih dulu akan jadi kerugian besar. Mereka tidak ada pilihan. Korban tidak bisa dihindari. Salah satu hunter yang sudah pasrah terkena serangan dari High Orc membuat ia kehilangan lengannya. Kemudian hunter mage rank A, Lebora, kemudian mencoba melindunginya dengan mengeluarkan sihir kegelapan dan menahan pergerakan High Orc. Hunter tipe healer kemudian menggunakan sihir penyembuhannya dan mengembalikan lengan hunter tersebut seperti semula. Ternyata High Orc berhasil melepaskan sihir kegelapan yang membelenggunya dan bersiap menyerang mereka berdua. Tak ada lagi yang mampu melindungi mereka sehingga hunter healer itu hanya bisa menutup matanya. Namun tiba-tiba saja dengan kecepatan seorang assassin, Jinwoo berhasil menebas leher orc untuk menyelamatkan hunter healer tersebut tanpa ketahuan oleh siapapun. Ketika hunter healer itu membuka matanya, ia justru melihat High Orc merasa kesakitan dan mengeluarkan darah berwarna ungu. Efek racun dari belati Jinwoo membuat tubuh High Orc itu seperti meledak sampai darah berwarna ungu High Orc terciprat di wajah hunter healer tersebut. Hunter healer bertanya-tanya, apa yang barusan terjadi? Nah, minasan, bagaimanakah kelanjutan kisah Jinwoo yang menjadi pengangkut barang dengan tim Beguild Hunters yang kini sudah terdesak? Apa yang akan Jinwoo lakukan? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.